Namaku Ardi. Dan kejadian ini terjadi 2 tahun lalu, waktu aku masih kerja sebagai sales antar kota. Aku sering pulang malam. Rute langgananku adalah jalur provinsi yang membelah hutan karet dan sawah kosong. Orang-orang bilang jalan itu biasa saja. Sepi? Iya. Gelap? Iya. Tapi cuma jalan lurus panjang. Sampai malam itu, jam menunjukkan 23.47. Langit gelap tanpa bulan. Kabut tipis turun pelan di aspal. Aku sendirian di mobil. Radio menyala pelan. Tidak ada kendaraan lain sejak 20 menit terakhir. Aneh memang, tapi bukan pertama kali. Lalu, radio mulai berdesis, bukan hilang sinyal biasa. Tapi, seperti ada yang berbisik di sela noise. Aku kecilkan volume. Desisnya tetap ada. Aku matikan radio. Desisnya masih terdengar. Dari belakang, aku menoleh. Kursi belakang kosong. Di jalur itu ada penanda kilometer kecil dari beton. Aku hafal. Kilometer 9, 10, 11. Ketika aku melewati kilometer 13, mesin mobil tiba-tiba seperti kehilangan tenaga. RPM turun sendiri. Lampu depan meredup sesaat. Aku refleks menekan gas. Mobil kembali normal. Aku menoleh ke kaca spion tengah. Dan di situ aku melihat sesuatu. Seseorang duduk di kursi belakang. Aku hampir banting setir. Tapi saat aku menoleh langsung ke belakang ternyata kosong. Lihat spion lagi, juga kosong. Napas mulai nggak stabil. Mungkin cuma efek gelap. Beberapa kilometer setelahnya, aku melihat sosok berdiri di tengah jalan. Perempuan, rambut panjang, baju putih lusuh, diam, tidak bergerak. Aku pelankan mobil. Lampu jauh menyinari tubuhnya. Dia tidak menoleh, tidak menghindar. Aku klakson. Tidak ada respon. Akhirnya aku berhenti sekitar 5 meter darinya. Tanganku dingin. Aku buka sedikit kaca dan bilang, "Mbak, minggir." Dia tetap diam. Lalu perlahan kepalanya menoleh. Tapi tubuhnya tidak ikut berputar. Lehernya berputar hampir 180 derajat. Wajahnya gelap. Tapi matanya seperti memantulkan cahaya. Aku injak gas sekuatnya. Mobil melesat. Aku tidak berani lihat spion. Setelah sekitar 15 menit ngebut, aku melihat lagi penanda jalan. Kilometer 13 lagi. Aku membeku. Mustahil. Aku sudah melewati itu tadi. Aku tetap jalan. Beberapa menit kemudian, kilometer 13 lagi. Dan lagi. Keringat dingin mengalir. Aku berhenti. Mesin masih hidup. Lampu menyala. Aku keluar mobil. Udara sangat sunyi. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada angin. Tidak ada apa-apa. Lalu, aku mendengar suara dari arah belakang mobil. Balik. Seperti suara perempuan itu. Aku langsung masuk mobil lagi. Kunci pintu dan gas. Aku tidak tahu bagaimana caranya. Tapi tiba-tiba, aku sudah melewati jalan hutan dan masuk area desa. Lampu-lampu rumah terlihat. Aku sedikit lega. Aku lihat spion, kursi belakang, ada bekas duduk, seperti ada yang baru saja menekan jok. Tapi kosong. Aku menelan ludah. Aku percepat mobil. Lalu bau menyengat memenuhi kabin. Bau tanah basah bercampur anyir. Aku menoleh pelan ke kaca spion tengah. Dia ada. Duduk di kursi belakang. Kali ini jelas. Rambut panjang menutupi wajah. Kepala miring dan diam. Aku tidak berani menoleh langsung. Kalau aku menoleh dan dia hilang, berarti dia memang tidak pernah ada. Tapi kalau aku menoleh dan dia tetap ada, aku tidak siap. Dia bicara. Sudah sampai. Aku tidak tahu apa maksudnya. Tiba-tiba pandanganku gelap, seperti lampu padam. Lalu terdengar suara benturan keras, dan semuanya sunyi. Saat aku sadar, aku duduk di bangku rumah sakit. Tanganku diperban. Dokter bilang aku kecelakaan di jalur kilometer 13. Mobilku menabrak pohon. Aku ditemukan pagi hari oleh warga. Katanya tidak ada siapa-siapa di mobil selain aku. Aku tanya, jam berapa kecelakaannya? Dokter bilang sekitar pukul 00.12. Aku lihat jam di ponselku. Terakhir aktif pukul 23.58. Tapi anehnya, di galeri ada satu foto.
Waktu pengambilan 00:11. Foto itu menampilkan aku duduk di kursi pengemudi dengan mata terbuka, tapi wajahku pucat, dan di kursi belakang ada seseorang. Aku kembali ke lokasi seminggu kemudian bersama temanku. Kami ingin memastikan. Kami berhenti di kilometer 13. Temanku tertawa. "Kamu halu kali." Tapi saat dia berdiri di dekat pohon yang kutabrak, dia berhenti bicara. Di batang pohon itu ada bekas goresan panjang dan tulisan seperti dicakar dengan benda tajam. "Sudah sampai." Temanku bilang itu mungkin coretan orang iseng, tapi tepat di bawahnya ada tanggal kecelakaanku. Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi lewat jalan itu. Tapi setiap jam 00:11, ponselku kadang menyala sendiri dan muncul notifikasi. Satu foto ditambahkan ke galeri. Aku tidak pernah berani membukanya lagi, karena foto terakhir yang kulihat bukan cuma memperlihatkan dia duduk di belakang, tapi memperlihatkan aku tersenyum. Padahal aku tidak pernah tersenyum malam itu. Aku tidak tahu apakah aku benar-benar selamat malam